kelas. Boleh memimpin kelas, silakan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Guru mengawali kegiatan, sebelum melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengabsen kehadiran kelas 12 PKR 3. Afif Setiawan, Hadir, Pak. Agus Nur Cahyo, Ahmad Nur Rajab, Ali Sabarno. Sakit, Pak. Sakit? Oke. Angga? Anjar? Arif? Bagus? Bintang? Khairul? Darmito? Dedi? Enggar? Fahmi? Fajar? Fajar Joko? Firdaus, Irfan, Ikfan, PKL, Leo, Muhammad Tegar. Baik, berarti yang tidak hadir satu Ali Sabarno sakit. Kemudian yang satu lagi PKL tadi siapa? Ikfan. Sudah ya, hanya dua. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai berarti. Sehat semuanya? Sehat. Semangat? Alhamdulillah, sehat, semangat itu kuncinya untuk mengawali proses pembelajaran. Yang dua yang tidak berangkat, yang pertama tadi Ali sakit ya. Semoga lekas sembuh, semoga dapat beraktivitas seperti biasa, kembali beraktivitas seperti biasa di kelas dengan kalian. Baik itu ya. Baik, pada pembahasan atau pertemuan pada hari ini kita sedikit akan membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Pernah mendengar iman kepada hari akhir? Nah, mungkin untuk memancing kalian kaitannya dengan iman kepada hari akhir, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Iman kepada hari akhir. Ya, Pak. Oke, Mas Khairul. Apa Mas Khairul? Kiamat itu apa, Pak? Kiamat. Kiamat itu apa? Ada yang bisa menjawab? Oh, belum. Jadi kiamat itu sama halnya dengan hari akhir. Pas yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi kiamat itu sama dengan hari akhir. Hari akhir itu adalah kiamat. Tapi kaitannya dengan penjelasannya apa itu kiamat, kemudian tahap-tahapannya seperti apa, nanti kita akan bahas secara detail. Tapi sebelumnya Pak Guru di sini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan manfaat pembelajaran, manfaat pembahasan iman pada hari akhir di pagi hari ini. Yang pertama adalah manfaat iman pada hari akhir. Kaitannya dengan manfaat adalah satu, membuat atau menambah awas diri kita. Kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita menumbuhkan iman kita atau menambahkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat kita mempelajari bab iman pada hari akhir. Nah, selain manfaat ada juga yang namanya tujuan. Tujuan pembahasan pada iman kepada hari akhir yang akan kita bahas nantinya adalah satu, menjadi poin tentang bagaimana kita mengetahui apa itu hari akhir. Iman kepada hari akhir itu apa? Nah, kalau kita sudah percaya dengan adanya hari akhir, dari kepercayaan itulah akan menumbuhkan tanggung jawab kita sebagai manusia yang beragama Islam. Bagaimana kita menjadi manusia yang mempunyai tanggung jawab secara pribadi-pribadi masing-masing. Kalau kita sudah mempunyai tanggung jawab, pasti akan berdampak pada perilaku yang lain. Salah satunya adalah berdampak pada perilaku jujur. Jadi kita tanggung jawab, kemudian berdampak pada jujur. Yang kedua adalah adil. Disitulah salah satu tujuan pembahasan kita untuk mengorek bahasan tentang iman kepada hari akhir yang akan menumbuhkan tanggung jawab kita
kita dan menumbuhkan perilaku jujur kita, menumbuhkan sikap adil kita ke hal di mana itu menjadi keseharian kita atau dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah tujuan pembahasan iman kepada hari akhir. Dan kemudian kaitannya dengan subbahasa iman kepada hari akhir itu banyak nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Apa itu iman kepada hari akhir itu? Yang kedua adalah dalil-dalil atau dasar-dasar tentang iman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah macam-macam hari akhir. Nah, macam-macam hari akhir itu apa? Apa saja? Yang ketiga adalah tentang gambaran bagaimana proses terjadinya hari akhir itu terjadi. Jadi itu adalah subbahasan yang akan kita bahas nanti secara detail saat proses pembelajaran di tengah-tengahnya. Oke, paham sampai sini ya? Paham. Baik, kaitannya dengan langkah yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini adalah Pak Guru ingin membentuk kelompok di kelas ini. Jadi nanti Pak Guru akan membagi beberapa kelompok untuk saya berikan berupa lembar kerja yang dimana di dalamnya ada beberapa poin-poin yang nanti dengan analisis, evaluasi apa yang menjadi arahan perintah dari instruksi di lembar kerja. Paham ya? Paham. Baik, berarti sekarang Pak Guru ingin membagi kelompok dulu di kelas kalian. Ini siswanya sekian, berarti saya bagi kelompok 1. Ya, siap ya? Kelompok 2. Dan kelompok 3 di belakang Pak. Kelompok selanjutnya. Sudah siap, Pak? Oke. Berarti saya berikan berupa lembar kerja yang nanti kalian akan diskusikan, musyawarahkan terkait dengan analisis apa yang Anda dapat di kelompok kalian dan isi di poin-poin yang sudah saya siapkan di samping dari gambar-gambar yang ada. Baik, langsung saja saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok selanjutnya. Baik, kalau sudah silahkan menyesuaikan diri terhadap kelompoknya sesuai dengan bangkunya. Oke, silahkan disesuaikan dulu. Untuk kelompok sudah terbentuk dan sudah menyesuaikan masing-masing. Tapi sebelum kalian menganalisis apa yang menjadi tugas kalian, terlebih dahulu Pak Guru ingin memberikan sedikit gambaran atau stimulus pada kalian biar nanti tidak terlalu susah untuk membuat analisisnya. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan berupa video yang nanti silahkan kalian saksikan, cermati analisis apa yang menjadi isi dari video terkait dengan bahasan iman pada hari akhir. Siap? Siap. Silakan cermati, siapkan bolpen buku untuk menganalisis apa yang menjadi isi dari video yang akan saya tampilkan. Kita saksikan.
Jadi kaitannya dengan isi video yang mungkin agak lama durasinya tadi, ini berkaitan dengan materi kita, bahasan kita, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, kemudian dari hasil analisis kalian, pengamatan kalian dari yang saya sampaikan lewat video ini, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pemahaman Anda berdasarkan video yang saya Bapak Guru tayangkan. Mungkin ada salah satu dari kalian, silakan, saya beri waktu. Oke, Mas siapa namanya? Mas Bagus. Pertanyaannya bagaimana Mas Bagus? Setelah kematian kita akan pergi kemana? Oke, setelah kematian kita akan pergi kemana? Pertanyaan yang bagus dari Mas Bagus terkait dengan analisisnya yang mendalam tentang isi video. Jadi pertanyaan Mas Bagus adalah setelah kita mati, sesuai dengan video yang kita lihat tadi, banyak orang meninggal lewat beberapa cara, ada yang dihantam meteor, bangunan dan sebagainya. Dan setelah kita mati itu kita kemana? Tujuan kita kemana? Kita diarahkan kemana? Nah, yang pertama adalah setelah kita mati, yang jelas arah yang pertama kita akan ditujukan ke yaumul barzakh atau alam barzakh. Di mana alam barzakh itu adalah alam setelah kita ada di dunia ini. Nah, setelah alam barzakh nanti ada saatnya kita mengalami yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts adalah hari kebangkitan. Jadi semuanya dari sekian banyak nyawa yang meninggal, entah itu dari dulu sampai orang yang terakhir meninggal nanti akan dibangkitkan. Disitulah Anda yang namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Paham ya, Mas Bagus? Oke, mungkin ada yang lain? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya setelah menonton video ini. Kita mulai. Baik, setelah video di sini Pak Guru menampilkan sedikit sebagai stimulus untuk Anda semuanya terkait dengan pembahasan hari kiamat. Silakan dicermati kaitannya dengan yang saya sampaikan. Di sini ada yang menanya hari kiamat sesuai dengan kitab kita. Apa itu hari kiamat? Dan apakah ada dalilnya di Al-Quran? Nah, perlu kita pahami bahwasanya bukti kuat apa kita kok iman kepada hari akhir. Hari akhir itu urutan nomor 5. Dalilnya mana? Bismillah, ada yang namanya di Al-Quran. Kita bahas. Yang pertama adalah hari akhir. Hari akhir adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Jadi itu adalah pengertian dari hari akhir. Sama halnya pengertian dari kiamat. Itu yang Mas Khairul tadi. Itu ke pertanyaan ke Mas Khairul. Inna sa'ata atiyatun akabu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Di sini ada yang namanya rahasia Allah, rahasia tentang kiamat. Kita tidak tahu kapan kiamat itu datang. Bentuknya seperti apa tidak ada yang tahu. Entah itu besok, bulan depan, tahun depan, atau kapan tahunnya tidak ada yang tahu. Kita hanya sebatas iman percaya yang ada di dalam hati kita. Di sini mempunyai arti. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku, Allah ya, merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri kita itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Disinilah dalil tentang kita hanya sebatas iman, yakin, percaya, tapi tidak tahu bahwa kiamat itu kapan datangnya. Disitulah hanya Allah yang mengetahui. Jadi Allah yang mengetahui kapan dan seperti apa hari akhir itu terjadi. Itu ya. Baik, langkah selanjutnya adalah aktivitas kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan apa yang sudah saya arahkan di awal tentang teknis bagaimana kalian mengerjakan sesuai kelompok kalian. Di situ sudah ada lembar kerja, silakan dianalisis, dievaluasi berdasarkan
masalah-masalah yang ada di dalam lembar kerja itu. Musyawarahkan dan diskusikan secara kelompok. Nanti kalau sudah selesai, silakan presentasikan satu persatu atau perwakilan dari kelompok kalian. Baik, silakan memulai mengerjakan. Selanjutnya adalah setelah kalian mendiskusikan, mengamati, mengevaluasi, menganalisis dari lembar kerja yang sudah kamu siapkan, giliran kalian sekarang adalah untuk mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kalian berdasarkan diskusi. Nah, siap? Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok kami untuk menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. 1. Makna yang terkandung pada nomor 1 menurut kelompok kami adalah akan ada saatnya dunia akan hancur, dan hancurnya dunia ini atas kuasa Allah yang sudah dijanjikan, dan kita sebagai manusia tidak ada yang mengetahui kapan dan bagaimana kehancuran dunia itu. 2. Yaumul Ba'ats menyampaikan dari di mana semua akan dibangkitkan setelah proses kiamat kubur. Ini merupakan analisis dari nomor 2 dari kelompok kami. Analisis gambar nomor 3 menurut kelompok kami adalah tahap Yaumul Mizan, di mana Yaumul Mizan baik dan buruk akan dimintai pertanggungjawaban. Dari analisis nomor 4, kelompok kami menganalisis bahasa tahapan setelah kiamat kubur. Salah satunya adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Menurut kelompok kami, dari yang gambar pada lembar kerja bahasa semua makhluk pada saatnya akan mati, atau dunia ini pada saatnya akan mengalami hari kiamat. Maka dari itu, langkah yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan sesuai tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian mengidentifikasi pertanyaan apa yang timbul di benak kalian atau kelompok, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Sangat luar biasa dari hasil presentasi kelompok 3 bagaimana menganalisis, mengevaluasi, cara berdiskusi tentang apa-apa yang sudah saya siapkan di lembar kerja, termasuk berupa gambar-gambar kejadian-kejadian yang mungkin menyesuaikan dengan pembahasan materi kita. Di situ ada pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Nah, baik, kaitannya dengan hasil presentasi dari kelompok 3. Tadi saya rangkum, saya catat ada pertanyaan yang timbul di kelompok ketiga. Yang pertama, apakah semua makhluk baik itu manusia atau makhluk lain semuanya akan mati? Itu pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 3. Mungkin dari pertanyaan ini ada yang ingin jawab atau Pak Guru sekalian? Ya, baik. Kaitannya dengan apakah semua makhluk baik itu manusia atau makhluk yang lain akan mati? Ya, semuanya akan meninggal pada saat yang namanya hari akhir. Siapapun
akan mau kemana dia, lari kemana, semuanya akan meninggal. Jadi tidak ada yang akan lepas dari yang namanya hari akhir itu. Mau bersembunyi di mana, mau berlindung dari siapa, itu tidak akan mempengaruhi yang namanya hari akhir. Jadi itu adalah kesimpulan dari pertanyaan dari kelompok 3. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, bisakah kita manusia sembunyi dan dari terjadinya hari kiamat? Ini sudah saya sedikit singgung di pertanyaan pertama ya. Tidak ada yang bisa sembunyi dari terjadinya hari kiamat. Semuanya akan mati, semuanya akan binasa. Itulah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dipahami semuanya? Itulah kesimpulan dari presentasi kelompok 3. Ini itu dari kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Plus untuk kelompok 3. Kesimpulan yang perlu saya sampaikan kepada kalian adalah hari akhir itu wajib kita ketahui, wajib kita imani. Mulai dari proses, kemudian macam-macamnya, kemudian kita melihat gambaran seperti apa hari akhir itu menjadikan kita mawas diri. Dari situ kita menjadi menambahkan iman kita, tumbuh iman kita lebih besar lagi dan menumbuhkan ketakwaan kita. Selain itu juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang mempunyai tugas, salah satunya adalah menjadi khalifah, pemimpin yang mempunyai tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita atas kewajiban-kewajiban apa, maka dari situlah timbul perilaku-perilaku yang baik, timbul perilaku-perilaku yang bagus. Salah satunya adalah jujur. Karena kita tadi kan melihat bahwasanya faman ya'malu mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi apapun perbuatan kita akan dicatat. Sekecil apapun perbuatan kita akan dicatat. Dan disitulah akan timbul perilaku di mana kita harus jujur. Tidak ada yang boleh berbohong. Kemudian adil, tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Kebijakan satu dengan kebijakan yang lain. Disitulah tujuan kita memahami, mempelajari bab iman pada hari akhir. Baik, kaitannya dengan tindak lanjut setelah proses kegiatan belajar yang sudah kita selesaikan, langkah selanjutnya adalah evaluasi tentang materi pembahasan yang sudah kalian bahas. Jadi di sini Pak Guru sudah menyiapkan evaluasi yang harus kalian kerjakan kaitannya dengan materi bab iman pada hari akhir. Oke, disiapkan untuk proses mengerjakannya. Saya bagikan terlebih dahulu. Baik, sudah dapat semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah silakan dikerjakan dengan cermat sesuai dengan soal-soal yang sudah Pak Guru siapkan. Oke, waktu mengerjakan untuk evaluasi dimulai sekarang. Silakan.
Dengan langkah selanjutnya adalah Bapak Guru mengingatkan untuk pembelajaran besok disiapkan pembahasan bab iman kepada hari akhir bagian 2. Kita bahas bab tentang tahapan-tahapan setelah hari akhir. Jadi silakan dipelajari di rumah tentang bagaimana proses tahapan-tahapan. Baik, kegiatan hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian, pesan Pak Guru kepada kalian, pahami, amalkan apa yang dapat pada hari ini. Saya harapkan iman kepada hari akhir memupuk benar-benar ke dalam ranah kalbu kalian, sehingga kalian bisa mengimplementasikan ke dalam keseharian kalian. Juga saya harapkan aktivitas-aktivitas yang mungkin kalian kerjakan dan itu berupa aktivitas jelek dikurangi, bahkan ditinggalkan. Dan itu pesan saya kepada kalian. Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.